Wildebeest adalah mangsa bagi para pemangsa yang hidup di sekitarnya. Sosok bertubuh besar itu bisa dikalahkan oleh berbagai pemangsa, entah yang besar maupun yang kecil, yang sendirian maupun yang bersama pasukannya. Padahal wildebeest sendiri hidup dalam rombongan, tapi entah kenapa mereka malah bertingkah egois dan biasanya cari aman sendiri. Ketika temannya berada dalam bahaya, mereka hanya menonton dari jauh dan tidak mau membantu. Andai saja mereka lebih berani dan mau bekerja sama, pasti para pemangsa juga akan berpikir ulang jika ingin memburunya. Dalam video kali ini, admin akan membagikan momen di mana wildebeest berani melawan para pemangsanya, membuatnya bisa selamat dan memaksa para pemangsa menyerah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Hyena merupakan salah satu pemangsa yang paling dihindari oleh wildebeest. Bukan karena kehebatan hyena dalam memburu mangsa, tapi karena perlakuan mereka yang terbilang kejam, di mana hyena biasanya memakan wildebeest dalam kondisi masih hidup. Itu adalah mimpi buruk yang nyata bagi wildebeest yang berhasil ditangkap oleh hyena. Sebenarnya wildebeest bisa saja mengalahkan hyena. Mereka lebih besar, lebih kuat, punya serangan yang berbahaya, serta punya pasukan. Seharusnya wildebeest bisa melakukan lebih ketika hyena cari masalah dengannya. Ada beberapa momen di mana wildebeest berhasil melawan balik dan menyebabkan hyena menyerah. Wildebeest muda bertemu hyena muda. Tanpa diduga, wildebeest itu malah lebih dominan dan berhasil menakuti hyena yang belum berpengalaman. Bahkan ketika induknya datang, wildebeest muda berhasil kabur dan kembali pada induknya. Ada pula momen di mana wildebeest yang sudah terluka masih bisa melawan balik dan menyebabkan hyena kerepotan. Meski akhirnya jadi mangsa hyena, tapi perjuangan wildebeest itu menyebabkan hyena kesulitan mengalahkannya. Di momen lain, hyena harus menyerah karena wildebeest yang diburunya malah berani melawan balik dan coba menyeruduknya. Hyena sadar betapa berbahayanya serudukan wildebeest, sehingga mereka harus menghindarinya. Jika kita perhatikan, hyena akan mengincar bagian belakang wildebeest. Jadi ketika wildebeest ketakutan dan coba melarikan diri, hal itu malah memudahkan hyena menyerangnya. Beda ceritanya, jika wildebeest berani melawan dan menghadang hyena, maka hyena akan kesulitan mengincar bagian belakang tubuhnya. Jika wildebeest mau belajar dari pengalaman sebelumnya, sepertinya mereka bisa melawan balik hyena dan membuatnya berpikir ulang jika mau mengincarnya sebagai mangsa. Jika wildebeest coba melarikan diri dari anjing liar, maka potensi mereka untuk selamat malah lebih kecil, karena anjing liar punya stamina besar dan akan terus mengejarnya hingga wildebeest kelelahan dan menyerah. Jika wildebeest melawan balik sendirian, maka mereka juga akan kalah, karena pasukan anjing liar punya strategi khusus yang bisa memojokkan wildebeest. Untuk bisa menghadapi anjing liar Afrika, wildebeest harus berani melawan balik, berusaha mengejar serta menyerangnya dengan serudukan. Beberapa kali, serangan wildebeest membuat pemangsa bertubuh kecil itu mundur. Tapi ada baiknya, wildebeest menyerang serentak bersama rombongan. Artinya, mereka harus bisa bekerja sama. Pasalnya, ketika dua pasukan itu bentrok, wildebeest masih bisa mengimbangi anjing liar karena mereka lebih besar dan lebih kuat. Wildebeest juga terbilang cepat, serta serangannya lumayan berbahaya. Wildebeest punya peluang untuk melawan pemangsa kecilnya itu, tapi mereka harus melakukan perlawanan dengan mantap dan sebaiknya dilakukan bersama pasukannya. Anjing liar adalah pemangsa yang tidak mudah menyerah. Mereka akan terus mencoba menyerang dan menaklukkan mangsanya. Tapi ketika anjing liar menghadapi wildebeest yang tangguh dan berani, mereka juga akan berpikir ulang untuk meneruskan misinya. Pasalnya, wildebeest bisa saja melukainya dengan serudukan. Lalu bagaimana jika wildebeest kalah jumlah dan terpojok? Mereka bisa mencoba bertahan dan melindungi bagian belakang tubuhnya, atau mereka bisa memasuki air. Teknik bertahan ini pernah membuat wildebeest yang terpojok ternyata bisa selamat. Admin tidak akan membahas bagaimana singa memburu wildebeest, karena itu adalah hal yang biasa. Singa merupakan salah satu pemangsa utama wildebeest. Tapi admin akan membahas bagaimana wildebeest bisa selamat dari serangan singa. Bahkan, wildebeest bisa melukai singa dengan serangan baliknya. Ada beberapa momen di mana wildebeest berani melawan balik dan bahkan mengalahkan singa. Ketika singa mengejar, wildebeest berbalik arah dan menyeruduk singa. Ketika singa mengepung wildebeest, singa juga diseruduk. Bahkan ada wildebeest yang berani berhadapan satu lawan satu melawan singa. Serudukan wildebeest beberapa kali melukai singa.
Lebih parahnya, ada wildebeest yang berhasil menusukkan tanduknya ke tubuh singa. Wildebeest bisa jadi sosok yang membahayakan. Ada baiknya singa tidak meremehkan wildebeest. Serudukan induk wildebeest berhasil menerbangkan macan tutul yang tengah menyerang buah hatinya. Itu adalah momen yang luar biasa. Ada pula induk yang terus menyerang macan tutul demi menolong anaknya. Sayangnya, sang induk terlambat karena anaknya tidak bisa bertahan. Tapi serangan itu pasti akan diingat oleh macan tutul, yang bahkan harus kabur ke atas pohon. Di momen lain, macan tutul harus kabur ketakutan karena wildebeest menyerang dan coba menyeruduknya. Serangan wildebeest bisa saja melukai macan tutul, dan bukan tidak mungkin, serangan itu mampu menyebabkan kematian bagi macan tutul. Sebenarnya macan tutul bisa memangsa wildebeest, bahkan macan tutul melakukannya sendirian. Tentu hal itu terbilang luar biasa, karena wildebeest lebih besar dan juga berbahaya. Cheetah bersama pasukan kecilnya berkali-kali memburu wildebeest. Mereka bisa menyatukan mangsa besarnya dengan kerjasama yang apik. Bisa dibilang, wildebeest jadi salah satu mangsa buruan cheetah dengan ukuran paling besar. Pasalnya, cheetah biasanya mengincar gazelle atau antelope lain yang berukuran sedang. Tapi wildebeest bukan mangsa yang mudah dikalahkan. Berkali-kali cheetah gagal berburu karena wildebeest berani melawan balik dan bahkan menyerang cheetah. Serudukan wildebeest jadi ancaman berbahaya karena tanduknya bisa saja melukai cheetah. Belum lagi, kekuatan mereka juga besar. Perlawanan wildebeest jadi masalah sendiri bagi cheetah ketika mereka harus bertarung. Bagaimana perlawanan terbaik yang bisa diberikan wildebeest ketika harus melawan buaya di dalam air? Tentu saja perlawanan mereka untuk melepaskan diri dari gigitan buaya, sehingga mereka bisa selamat sampai ke daratan. Ketika bermigrasi, wildebeest harus menyeberangi sungai dengan buaya di dalamnya. Serangan buaya begitu mematikan. Dan ada banyak sekali wildebeest yang harus jadi mangsa bagi buaya. Jadi ketika wildebeest bisa kabur melarikan diri, maka itu adalah perlawanan terbaik yang bisa mereka lakukan. Satu lagi pemangsa yang lumayan merepotkan bagi wildebeest. Bukan karena kemampuan berburunya yang mengerikan, tapi karena sifatnya yang ngeyel dan ancaman serangan terhadap buah hatinya yang masih kecil. Cakal adalah pemangsa kecil yang sebenarnya tidak berani mengusik wildebeest dewasa. Tapi ketika mendapati bayi wildebeest, cakal yang kelaparan bisa saja nekat dan mencoba peruntungannya. Ada momen di mana cakal berhasil memangsa bayi wildebeest, tapi ada pula cakal yang harus menahan diri karena perlawanan yang diberikan induk wildebeest. Ketika anaknya diserang, induk wildebeest akan coba melindungi. Ia akan menyeruduk dan mengusir cakal. Pemangsa kecil yang menyebalkan bagi induk wildebeest. Pasalnya mereka ngeyel dan susah diserang karena kelincahannya. Itulah beberapa momen perlawanan dari wildebeest. Meski mereka adalah mangsa, tapi ada kalanya mereka berani dan melawan balik para pemangsanya. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Keinginan untuk selamat serta meneruskan hidup menyebabkan mereka jadi sosok yang berbeda.